Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Hidayanti. Saya merupakan mahasiswa S1 Keperawatan Non-Reguler. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang tendinitis. Tendinitis itu sendiri adalah suatu kondisi ketika jaringan yang menghubungkan otot dan tulang itu mengalami suatu peradangan. Dan tendinitis itu sendiri merupakan dasar kata dari tendon, yang dimana tendon itu ialah jaringan yang menghubungkan otot dan tulang pada manusia, yang biasa orang awam bilang itu bisa dikatakan nyeri sendi. Tendinitis tersebut bisa terjadi pada usia kurang lebih 35 tahun ke atas, di mana tendinitis ini sendiri dapat diakibatkan oleh dua faktor, yaitu yang pertama faktor intrinsik dan yang kedua yaitu faktor ekstrinsik. Yang pertama faktor intrinsik. Faktor intrinsik tersebut merupakan faktor individu yang merupakan dari dalam tubuh manusia itu sendiri. Dan yang kedua merupakan faktor ekstrinsik, yaitu merupakan faktor eksternal yang berasal dari luar lingkungan kita. Faktor intrinsik. Faktor intrinsik tersebut dapat didominasi oleh faktor-faktor. Contohnya, yang pertama yaitu usia, yang kedua yaitu jenis kelamin, yang ketiga itu faktor metabolik, yang keempat itu anatomi pada manusia itu sendiri. Faktor metabolik ini kenapa bisa dibilang merupakan faktor yang bisa menimbulkan penyakit tendinitis ini? Karena faktor metabolik ini berisi tentang penyakit penunjang yang bisa memperparah penyakit tendinitis itu sendiri. Contohnya yaitu penyakit DM atau biasa kita sebut diabetes, yang kedua itu ada gout, yang ketiga itu ada penyakit gagal ginjal. Setelah itu untuk faktor ekstrinsik itu sendiri, faktor eksternal itu bisa terjadi dikarenakan oleh aktivitas-aktivitas yang kita lakukan sehari-hari, aktivitas yang berat yang kita lakukan sehari-hari. Seperti misalnya olahraga kita tidak melakukan yang namanya pemanasan dengan baik dan menyebabkan terjadinya cedera atau peradangan pada tendon itu sendiri atau yang biasa kita sebut tendinitis tadi. Tendinitis juga dapat meningkat pada orang yang obesitas, merokok, dan orang yang sedang menjalin pengobatan hormon. Setelah itu, tendinitis itu sendiri gejalanya ada nyeri, kaku, panas, terus aktivitas kita mulai terganggu. Biasanya tendinitis ini terjadi pada tumit, lutut, siku, dan bahu. Setelah itu patofisiologi dari tendinitis itu sendiri, tendon atau bagian dari tendinitis tadi yaitu adalah tendon Achilles memiliki dua bagian utama, yaitu ada di proksimal dan bergantung ke arah distal. Dua bagian utama tersebut menciptakan tendon tunggal yang homogen. Tendon ini menyatukan tiga otot. Dua otot tersebut yaitu otot monoartikuler, yaitu otot soleus dan otot plantaris. Dan otot yang terakhir ialah otot gastrocnemius. Dua tempat ketegangan yang terjadi biasanya, peradangan yang terjadi yaitu sering terjadi di bagian tendon medial atau tendon tengah atau paratendon serta tengah tendon. Tendon tersebut bersifat kaku tetapi ulet, memiliki daya tarik yang tinggi. Tendon tersebut dapat meregang sekitar 4%. Sebelum terjadinya kerusakan pada tendon tersebut, biasanya terjadi peregangan sekitar 8%, yaitu 2 kali lipat dari biasanya. Dan baru memicu terjadinya ruptur makroskopik. Di sini juga ada penata laksanaan dari tendonitis
atau tendinitis. Penata laksanaannya tujuannya ialah meredakan gejala nyeri dari peradangan itu sendiri. Setelah itu dari penata laksanaan juga kita bisa kembali beraktivitas karena nyeri dari peradangan tersebut sudah berkurang. Penata laksanaannya meliputi ialah ada istirahat, kontrol nyeri, rehabilitasi untuk memperbaiki fungsi tendon tersebut. Dan jika terjadinya komplikasi yang berat, maka ini akan dilakukan yang namanya tindakan pembedahan. Komplikasi tersebut contohnya seperti ruptur. Setelah itu penata laksanaannya ada juga yang namanya terapi konservatif. Terapi ini berisi yang pertama ada konsumsi obat-obatan tapi menurut anjuran dokter, yang kedua itu ada istirahat, yang ketiga itu kontrol nyeri, yang keempat ada aplikasi es atau bisa dikatakan kompres, yang kelima ada rehabilitasi fungsi. Di sini terapi tersebut berfungsi untuk mengurangi resiko keparahan dari peradangan tersebut. Bermanfaat juga terapi ini pada kasus-kasus yang disebabkan oleh aktivitas berlebih. Dan apabila terjadi komplikasi seperti ruptur, itu tindakannya adalah pembedahan atau operasi. Setelah itu, pada tendinitis ini sendiri, pemeriksaan penunjang yang bisa kita lakukan ialah ada USG, ronsen, dan MRI. Dan ada pun cek laboratorium yang lainnya. Komplikasi yang bisa terjadi ialah mungkin kekakuan pada sendi, nyeri, dan lain-lain. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.